gila, dulu kamu belajarnya apa, mati-matian gitu ya, dan sekarang kerjanya apa. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Halo teman-teman leaders, ternyata banyak banget teman-teman yang udah lama nggak ketemu, terutama yang teman-teman kuliah ya. Ketika tahu aku menekuni karir di area people development, mereka banyak sekali yang berkomentar kayak, gila, dulu kamu belajarnya apa, mati-matian gitu ya, dan sekarang kerjanya apa. Universitas dulu aku belajar di Widya Mandala, yang mana dia bilang non scholae sed vitae decimus gitu ya, yang artinya kita belajar, kita sekolah itu juga untuk kehidupan. Tahu nggak sih gitu ya, apa yang aku pelajari di teknologi pangan, ternyata itu nyambung banget dengan dunia people development. Anyway, banyak banget orang itu yang masih salah kaprah gitu ya, ketika tahu sekolah teknologi pangan itu dipikirnya kayak apa, chef gitu ya, masak, belajar masak. Lebih dari itu sebenarnya teman-teman, kita lebih belajar dari sifat fisikanya, sifat kimiawinya bahan pangan, sehingga kita bisa lebih fleksibel mengolah mereka gitu. Kita juga ada satu pembelajaran itu ngomongin khusus tentang tepung tentang tepung. Simpel aja deh gitu ya, kita ngomong tepung beras gitu. Tepung beras pun kita tahu ada dua jenis ya, nggak? Ada tepung beras yang biasa, yang kita biasa temuin di supermarket, ada satu lagi yang namanya tepung kanji ya nggak? Sebenarnya dua-duanya ini sama-sama dari beras gitu ya, cuman yang satu dari beras ketan. Dari kedua jenis tepung ini aja gitu ya, yang sama-sama didominasi oleh pati di dalamnya, mereka punya karakter yang berbeda. Ya enggak? Coba kalau teman-teman tahu atau teman-teman yang doyan masak nih juga, ketika kita bikin susvla gitu ya, tepung itu jadi zat pengental juga di sana perannya. Nggak mungkin ketika bikin susvla mau ngentelin kita pakainya tepung kanji, ya nggak? Jadinya nanti malah jadi mochi gitu, nggak jadi susvla gitu. Ketika kita mau bikin kue tradisional gitu ya, kue basah gitu aja, nggak mungkin juga mau bikin serabi, tipe-tipe kayak kue lapis gitu ya, cantik manis, talam, pastinya pakai tepung beras gitu ya. Tapi kalau udah mau bikin kayak klanting gitu ya, yang punya tekstur agak kenyal gitu, ciwi, itu pastinya pakai tepung kanji. Apa sih sebenarnya yang membedakan gitu ya? Sama-sama dari beras gitu ya. Dan ternyata teman-teman, di dalam kandungan pati pun itu kalau kita lihat lebih dalam, itu ada yang namanya kadar amilosa dan amilopektin. Nah, komposisi antara mereka berdua itu yang menyebabkan tepung-tepung ini punya karakter yang berbeda ketika ketemu air panas. Hati-hati ya, ketika ketemu air panas mereka punya karakter yang berbeda. Kayak tadi ya, tepung beras ketika ketemu air panas dia akan bubur gitu ya. Tapi ketika si tepung ketan atau tepung kanji tadi itu ketemu dengan air panas, dia akan bisa membentuk apa ya, struktur gel gitu ya, sehingga makanya kenapa karakter-karakter yang bisa dibentuk dari situ itu kayak ciwi gitu ya, kenyal seperti itu. Lalu kemudian apa yang membedakan amilosa dan amilopektin kok punya karakter yang berbeda gitu? Ternyata ketika kita lihat lebih dalam lagi gitu ya, secara struktur kimianya, yang namanya amilosa yaitu bentuknya adalah rantai tunggal begitu aja. Sedangkan kalau yang amilopektin dia punya struktur lurusnya gitu ya, rantai utamanya itu, tapi kemudian dia punya banyak cabang di sana teman-teman. Nah, bukankah ini juga sama nih? Kita tahu ya dalam kehidupan itu ada karakter orang gitu ya, yang kayak amilosa, ya enggak? Hidupnya tuh lempeng-lempeng gitu aja, kayak rantai utama tadi ya. Prinsip hidupnya kuat gitu, tapi saking kuatnya, ketika dia ditawarkan sebuah skill baru, ayo belajar skill baru, skill ini, enggak lah, kayaknya nggak usah, aku udah jago di skill ini, kayak nggak perlu belajar yang itu gitu kan. Atau mungkin juga ketika dia ditawarkan pada sebuah kesempatan gitu ya, ayo bikin movement ini, ayo bikin movement itu, aduh enggak lah, aku bukan jago di area situ gitu, aku jagonya di area sini, enggak dulu deh gitu kan. Puas dengan ya udah yang ada aja. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin karakternya kayak amilopektin gitu ya, banyak cabang, yang artinya dia tidak meninggalkan prinsip, dia masih punya rantai utama gitu ya. Tapi dia adalah orang-orang yang sangat terbuka dengan kesempatan. Dia orang-orang yang suka belajar dengan skill baru gitu ya, bikin cabang, skill baru, semacam itu. Dunia makin berubah, teknologi makin canggih gitu ya. Orang-orang dengan kadar amilopektin lebih tinggi, dia akan lebih terbuka gitu ya, belajar gitu ya, untuk bikin video mungkin, atau mungkin main di TikTok, main di Instagram gitu ya, punya media sosial gitu. Ini adalah karakter-karakter orang yang terbuka dengan kesempatan gitu. Bikin movement ini yuk, bikin movement itu yuk. Sekarang dunia lagi butuh ini, ayo gerak ke sana yuk, misal kayak gitu. Kita analogikan yang namanya air panas ini kayak tantangan. Orang-orang yang karakternya kayak amilosa, jelas deh itu kalau ketemu air panas, karakternya kayak amilosa, jadi bubur dia.
lihat ya, orang-orang yang punya kadar amilopektin itu, mereka adalah orang-orang yang ketika ketemu challenge, mereka malah kebentuk di sana. Jadi mereka melihat challenge itu bukan barrier atau halangan, melihat itu menjadi sebuah proses untuk membentuk karakter, untuk membentuk skill mereka juga, mendewasakan skill mereka. Dan pertanyaannya buat kita sebenarnya, ayo kita coba lihat ya teman-teman, refleksi ke diri kita masing-masing. Kali ini aku mau challenge teman-teman gitu ya. Coba deh tulis di kolom komen ya. Kalau katakanlah kita ini kayak tepung gitu ya, dan kita punya angka 10, kira-kira berapa sih perbandingan kadar amilosa dan amilopektin yang ada dalam diri kita? Teman-teman punya kadar seperti apa? Teman-teman boleh tulis di kolom komen.